Pemirsa, seorang pedagang madu tewas mengenaskan di tangan mantan bosnya. Tubuh korban terkapar setelah dihujani sabetan senjata tajam. Lantas apa yang melatar belakangi kasus pembunuhan ini? Ikuti penelusurannya bersama saya, Yohana Gabriela. Pas pulang dari kerja dari Urangke itu ada orang bersimbah darah di sebelah kiri. Sebelum saya bacok itu saya ngobrol, nih ayo kita selesaikan, saya bilang kan. Nah, dia bilang ayo. Saya harap kalau di penjara ya seumur hidup, kalau tertimpal ya saya maunya hukum mati. Ginanjar alias Agin, tubuhnya ditemukan terkapar bersimbah darah di sebuah jalan kampung di Desa Bendung, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Saat ditemukan, Ginanjar mengenakan pakaian khas suku Baduy. Kondisinya mengenaskan. Berdasarkan pemeriksaan tim forensik, ada 17 luka bacokan dan 5 luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Polisi yang datang ke lokasi penemuan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim menyingkap tabir yang mendapat kabar soal penemuan mayat ini langsung menuju lokasi. Pemirsa, kita sudah berada di lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan penjual madu. Di sana terlihat tim Polres Serang, Banten masih tengah menyelidiki kasus ini. Kita langsung saja menanyakan. Selamat malam, permisi. Malam. Pak Katim, izin. Pak, ini kejadiannya sebetulnya seperti apa? Betul di sini ya Pak ya? Kejadian penemuan mayat hari Senin tanggal 25 Maret pukul 03.00 ditemukan sama warga yang melintas di sini, Pak. Ini tempat TKP-nya. Oke, ini masih diberikan garis polisi. Pak, untuk saksi yang melihat secara langsung pada saat kejadian, siapa ya Pak? Ya. Ada di sini. Pada saat itu yang melihat kejadiannya, temu mayat tersebut, Bapak ini. Oke. Sepulang dari pekerjaannya dari Muara Angke ya, Pak. Oke. Pak, izin, namanya siapa Pak? Abdul Wahid. Oke, saya Yohana, tim Tabir TV One. Pak, pada saat kejadian, apa yang Bapak lihat? Pas pulang dari kerja dari Urangke itu ada orang bersimbah darah di sebelah kiri sekitaran jam 3. Bapak arahnya dari situ? Sana, dari sana ya? Iya. Itu sekitar jam 3. Jam 3. Dengan posisinya seperti apa Pak? Posisi terlentang. Apakah Bapak langsung melaporkan kasus ini Pak? Langsung lapor ke warga. Langsung lapor ke warga ya. Berarti pada saat itu memang dari wajah korban ini sudah banyak bersimbah darah, begitu juga tubuhnya atau seperti apa nih? Udah banyak bersimbah darah di sini, terus di kaki. Pakaian dikenakan? Pakaian warna hitam kayaknya, hitam. Baik, terima kasih Pak Sama-sama, atas waktunya untuk pemirsa TV One. Dan itu tadi pemirsa, memang inilah lokasi kejadian ditemukannya jenazah yang tewas akibat pembunuhan oleh pelaku. Ada sebanyak 3 pelaku pembunuhan. Kita akan mengungkap kasus ini lebih lanjut. Saat itu, Abdul Muhid baru saja pulang berdagang ikan bersama 6 teman lainnya dengan menggunakan mobil. Pemirsa, inilah suasana di lokasi tempat kejadian perkara. Memang suasananya sangat begitu gelap, tidak ada penerangan di sini, dan kiri kanan dapat terlihat ini adalah tanaman begitu yang sangat jarang sekali ada orang yang berlalu lalang di sekitar lokasi. Bahkan memang untuk jalanan menuju ke lokasi tempat ini pun juga bukanlah mulus begitu, dan sangat sempit sekali bahkan untuk sebuah mobil memasuki tempat ini juga. Dan inilah tempatnya di mana masih ada terpasang garis polisi di lokasi ini. Tak
butuh waktu lama, aparat kepolisian Resor Serang, Banten akhirnya mengungkap motif tewasnya Ginanjar yang ternyata seorang pedagang madu. 2 dari 3 orang pelaku diringkus di 2 wilayah berbeda. Mereka adalah Edi Setiawan alias Alung, 43 tahun, warga Kampung Babakan Jempol RT 2 RW 4, Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Edi yang merupakan otak pelaku, ternyata seorang juragan madu yang juga mantan bos korban. Edi diringkus di Terminal Balaraja, Tangerang saat hendak melarikan diri ke kampung halamannya di wilayah Bandung Barat. Pelaku lain adalah Aditya Saputra alias Ajeng, 24 tahun, warga Desa Cikepo, RT 1 RW 6, Kabupaten Serang, Banten. Ajeng diringkus setelah dipancing oleh polisi. Ketiga di pelaku tersebut, kami mengamankan saudara AE pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 di Terminal Kalideres. Dari hasil pengakuan tersangka mengakui bersama-sama melakukan pembunuhan dengan saudara AL dan AS, di mana dari hasil pengakuan tersebut kami lakukan pengembangan dan keesokan harinya kami berhasil mengamankan saudara AS di daerah Ciruas. Inilah barang bukti yang disita dalam kasus terbunuhnya Ginanjar alias Agin. Di antaranya golok dan beberapa botol madu yang saat itu dibawa korban. Pas pulang dari kerja dari Urangket itu ada orang bersimbah darah di sebelah kiri. Sebelum saya bacok itu saya ngobrol, nih ayo kita selesaikan, saya bilang kan. Nah, dia bilang ayo. Saya harap kalau di penjara ya seumur hidup, kalau setimpal ya saya maunya hukum mati. Edi Setiawan alias Alung dan Aditya Saputra alias Ajeng kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap korban Ginanjar alias Agin, penjual madu yang mayatnya ditemukan tergeletak di Jalan Desa Bendung, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di Polres Serang, Banten dan kita akan mendalami lebih jauh mengenai kasus pembunuhan penjual madu di Serang, Banten ini. Di sini sudah terlihat ada 2 tersangka tapi masih dalam pemeriksaan. Kita akan tunggu sampai pemeriksaan ini selesai. Edi alias Alung dan Aditya Saputra alias Ajeng terus dimintai keterangan seputar kasus hukum yang menjeratnya. Tak lama menunggu, kami akhirnya diberi kesempatan untuk mewawancarai kedua tersangka. Kepada kami, Edi mengaku nekat membunuh Ginanjar karena dibakar api dendam. 2 hari dia dagang nggak pulang kan, nggak pulang saya telepon, Jang saya basah pulang dulu karena udah 2 hari nggak pulang. Dia marah di telepon aja, saya belum punya duit, ya sudah kalau nggak punya duit nggak apa-apa, nyantai aja. Tiba-tiba dia pulang itu tendang pintu Bu sampai kuncinya inilah jebol. Di situ dia buka baju ngajak duel. Itu satu. Dari situ juga dia berbicara bahwa ikan yang kemarin mati itu dia pelakunya, bukan dari orang ini. Dia yang cerita ke saya langsung. Itu saya yang racun ikan hias kamu katanya kan. Saya masih sabar di situ, masih istighfar lah, masih sabar. Selang 3 hari lagi dia ini telepon lah itu customer yang di Rajeg.
Ini kok bahkan kenapa ini minta uang ke saya 1,5 juta? Lu suruh siapa? Saya bilang kenapa nggak telepon saya? Sampai akhirnya Edi meminta bantuan kepada rekannya Aditya Saputra alias Ajeng. Sementara itu, Ajeng yang menyanggupi permintaan Edi kemudian mengajak rekannya bernama Aldi untuk mengeksekusi korban. Rencana pun disusun. Edi memerintahkan Aditya alias Ajeng untuk memesan madu kepada korban, sementara Aldi menjemput korban di wilayah Tangerang. Setelah saya berbincang sama kawan saya yang berdua ini, saya hanya berbicara kita kasih pelajaran. Nah, setelah itu singkat cerita kita bikinlah skenario order madu. Sesampainya di lokasi kejadian, Edi dan Aldi, pelaku yang hingga kini masih melarikan diri, langsung membantai korban. Begitu saya jalan, korban datang. Di tengah-tengah itu baru si yang DPO itu berhenti, dia kencing baru saya nyamperin korban. Itu saya ada komunikasi juga sebelum saya bacok itu saya ngobrolnya gini, ayo kita selesaikan, saya bilang kan. Nah, kalau sampai dia minta maaf saat itu, misalkan saya minta maaf, itu nggak terjadi Bu pembacokan, karena saya yang minta, dia minta maaf. Cuman pas waktu saya ayo selesaikan, dia bilang hayu gitu loh. Nah, disitulah nafsu saya nggak kebendung lagi. Rupanya, Edi sudah berhitung matang-matang soal rencana kejinya. Saya bersihin darah yang ada di tangannya kan, jaket, celana. Udah gitu saya buangin. Mulai dari handphone saya lemparin, golok saya lemparin, termasuk barang bukti madu dia juga saya buang juga ke situ, ke laut. Tak ada kejahatan yang sempurna, dan setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak. Pembunuhan yang dilakukan oleh Edi pun akhirnya terungkap. Inilah sosok Aditya Saputra alias Ajeng. Dalam kasus ini, Aditya alias Ajeng berperan memancing korban. Ceng, ini nomor HP-nya, nomor WA-nya. Aceng pura-pura aja pernah beli madu di daerah Pasar Kemis, biar si korban ini percaya. Setelah peristiwa pembantaian terjadi, Aco mengaku tak mengetahui kalau Ginanjar tewas di tempat karena ia sempat lari saat Edi dan Aldi membantai korban. Lalu, berapa upah yang diberikan Edi kepada Ajeng setelah ia menjalankan tugasnya? Tidak ada imbalan dari apapun, mau dikasih apa-apa itu nggak ada imbalan, cuman dikasih uang 100.000 itu juga buat bensin, buat saya ngerokok. Di akhir pembicaraan dengan kami, Ajeng menceritakan awal mula ia ditawari oleh Edi untuk membantu menghabisi korban. Abang menginformasikan kalau misalkan kosannya itu dibobol. Setelah abang pulang dari ke kosannya lagi, saya ke situ. Ini Ceng, orangnya yang ngebobol kosan abah, dia masih anak buah abah, tapi sekarang udah bukan anak buah abah lagi. Abah mau ngasih pelajaran ke orang ini. Emang niatnya juga bukan untuk membunuh, tadinya kan, makanya saya mau membantu abah. Edi alias Alung dan Aditya alias Ajeng kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka terancam hukuman berat. Jadi pada pelaku kita terapkan pasal 338 dan 340 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain serta pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Pas pulang dari kerja dari Urangket itu ada orang bersimbah darah di sebelah kiri. Sebelum saya bacok itu saya ngobrol, nih ayo kita selesaikan, saya bilang kan. Nah, dia bilang ayo. Saya harap kalau di penjara ya seumur hidup, kalau setimpal ya saya maunya hukum mati.
Penelusuran kami terkait tewasnya pedagang madu di Serang, Banten berlanjut. Kali ini tujuan kami Desa Wangunsari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Di sana kami mencoba menemui istri korban Kinanjar alias Agin. Setelah sekitar 4 jam perjalanan dari Kabupaten Serang, kami pun tiba di tempat tinggal Dede Supartini, istri Kinanjar. Kepada kami, Dede mengungkapkan sebelum ditemukan tewas, sang suami sempat memberikan kabar kepadanya melalui pesan WhatsApp kalau ia akan bertemu seseorang yang akan membeli madu. Dan seperti sudah diberi firasat, Dede selalu khawatir dengan suaminya, apalagi ketika sang suami sudah tak bisa lagi dihubungi. Kekhawatiran Dede akhirnya terjadi. Sang suami dikabarkan tewas terbunuh. Dapat berita dari Pak RW, ya saya langsung ke rumah Pak RW dan langsung ya Pak RW ngomong sama saya ada penemuan jenazah bernama suami saya Ginanjar di daerah Serang, Tanara. Saya sempat gak percaya dan udah di sana baru yakin bahwa itu suami saya setelah orang tua suami saya melihat. Kinanjar pergi meninggalkan istri dan 1 orang anak. Di mata sang istri, Kinanjar merupakan suami yang pendiam dan tak banyak bicara. Orangnya juga dia tertutup, kalau ada masalah sama siapa-siapa, sama temannya atau sama siapa, gak usah tahu gitu. Jadi tertutup banget sama saya. Kini, Dede sudah tak akan bisa bertemu dengan suaminya lagi. Tak disangka, pertemuannya di awal bulan Ramadan kemarin ternyata pertemuannya yang terakhir dengan sang suami. Ya, saya harap kalau di penjara ya seumur hidup, kalau setimpal ya saya maunya hukum mati aja. Ginanjar pergi untuk selamanya. Ia dihabisi oleh orang yang mengajaknya mengadu nasib di Tangerang sebagai penjual madu. Awalnya, Kinanjar disangka korban begal sepeda motor. Namun setelah dianalisa lebih dalam, polisi meyakini kalau Kinanjar merupakan korban pembunuhan. Informasi warga yang pertama kali mendapatkan mayat tersebut bahwa jalan atau TKP yang dilakukan itu merupakan jalan sepi dan pada saat itu korban mengalami luka bacok sehingga beredar di masyarakat bahwa korban tersebut merupakan korban begal. Setelah kami mengamankan para pelaku, ternyata pelaku ini bukan korban begal tapi yaitu korban pembunuhan. Satu lagi, pekerjaan rumah Polres Serang, Banten yang belum terselesaikan dalam kasus ini. Ya, menangkap 1 pelaku lain yang ikut mengeksekusi Kinanjar. Jadi dari 3 tersangka, kita sudah mengamankan 2 orang tersangka. Sementara 1 sudah kita tetapkan sebagai DPO. Kami menghimbau kepada pelaku agar segera menyerahkan diri. Apabila tidak menyerahkan diri, akan kita berikan tindakan tegas dan terukur. Ketidakmampuan menahan emosi terkadang menggiring seseorang ke dalam jeruji besi penjara. Ketika itu sudah terjadi, penyesalan pun tak ada arti. Demikian menyikap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.